benar-benar masuk dalam dunia klinik kecantikan ini, latar belakang dokter memang dokter kecantikan, tentunya di mana? Terima kasih Bu Nita. Bu Nita ini yang benar kalau udah ketemu langsung bawa Samnado tuh orang. Iya. tapi senang sekali Bu Nita bisa kenal juga Bu Nita Urbana karena juga sangat membantu kami di Eclass Group terutama. Nah, tapi flashback sedikit ke belakang mengenai pertanyaan latar belakang. Saya berasal dari Manado karena kan bahasa Manado ya. Tapi itu bukan di Manadonya tapi di kota kecil namanya Tomohon. Kota dingin ya dok? Kota dingin. Tondano dan Tomohon. Nah, klinik pertama yang Tomohon. Di Tondano dulu, saya mempunyai awalnya saya tertarik dengan dunia dokter kulit kecantikan karena saya punya problem kulit sebenarnya, jerawat. Nama saya kan Eklendro Senduk. Kalau di Manado kan ada marga-marga kayak gitu ya. Iya. Nah, ciri khas senduk itu ternyata akhirnya jerawat. Kalau lu keluarga senduk lah, oh berarti jerawatan. Gitu. Jadi dari situ mau obati jerawat nggak kunjung sembuh, yang dulunya cita-cita ingin jadi dokter anak, tiba-tiba pada waktu kuliah dokter berubah tuh. Kenapa tidak mengobati diri sendiri dan sebagainya gitu. Sempat insecure ya? Oh banget, sempat insecure. Bahkan dulu mungkin ada saksi mama saya karena jerawat saya saking nggak ada ruangan di muka saya. Benar, jadi sampai nggak pede karena menyerang psikis. Sampai kalau mau ke mall saja saya mau Sampai insecure sampai gitu ya? Sampai gitu banget, saya nggak mau ketemu orang, sampai insecure banget. Untunglah saya di dunia, pada waktu apalagi kuliah kedokteran lebih banyak lagi kan, karena lebih berpikir ya. Tapi dari situ timbul rasa ingin mengobati diri sendiri. Jadi pada saat kuliah kedokteran yang dulunya ingin jadi dokter anak, tiba-tiba berubah karena mempunyai problem wajah sendiri. Tapi dokter memang dari dulu mimpinya jadi dokter ya? Mimpi jadi dokter dan jadi cita-cita saya ada 3 sebenarnya dari dulu ya. Seandainya kalau besar gue jadi dokter, karena saya suka nyanyi ya, orang Nada kan suka nyanyi ya, jadi penyanyi, ketiga jadi pebisnis. Lengkap ya? Saya lengkap. It happens. Tercapai akhirnya. Klinik ini sebelum pendidikan klinik ya dok, dokter tuh langsung punya klinik atau bekerja di tempat lain atau gimana dok? Jadi pada saat aku jadi dokter umum dulu, otomatis saya dari keluarga yang apa ya, bisa dibilang sangat sederhana ya. Jadi setelah saya pegawai, maka saya berumah tangga. Jadi kalau untuk memulai modal yang besar, saya rasa nggak mungkin. Jadi waktu itu, mindset saya pun belum jadi pengusaha. Waktu itu saya harus kerja UGD, klinik 24 jam, praktek-praktek kayak gitu. Layaknya dokter umum. Layaknya dokter umum pada umumnya. Tapi waktu itu karena saya berpatokan pada saat saya jadi dokter harus membiayai hidup saya sendiri. Saya tidak berpatokan lagi ke keluarga. Tapi waktu itu penghasilan tidak cukup. Jadi akhirnya saya memberanikan diri mensurvei bahwa ternyata di dunia estetik, di dunia klinik yang lumayan menjanjikan. Jadi waktu itu saya praktek, saya kumpul uang untuk saya sekolah estetik. Gitu. Saya sekolah estetik itu saya sekolah di luar, akhirnya di Singapura waktu itu saya ambil estetik karena di Indonesia belum ada. Pada saat balik saya coba-coba mendirikan Eclass Clinic. Kenapa begitu? Karena dulunya saya kerja dari ada asisten dokter paling rame, jam sibuk banget sepanjang hari. Memang uang ada, fresh money, tapi saya bukan memposisi menjelaskan itu keputusan masing-masing. Dari situ saya ingin berniat, kenapa saya tidak mempunyai wadah, bukan menjadi karyawannya, saya ingin mempunyai suatu wadah gitu. Akhirnya walaupun kecil-kecil, waktu saya balik saya dirikan Eclass Clinic. Gitu, karena mimpi saya besar ingin mempunyai suatu usaha, bukan menjadi karyawannya waktu itu. Modal utamanya bukan dana. Modal utamanya adalah diri kita sebenarnya. Semangat kita, keinginan yang baik, ada jalan keluar. Karena all about mindset. Karena musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Nah, ini yang harus kita bagaimana mengalahkan rasa ketakutan kita, merasa diri tidak mampu. Itu kita harus rubah mindset. Dok, saya penasaran dok. Waktu pertama kali buka klinik itu dengan kondisi kan dokter habis sekolah nih, pasti kan habis keluar uang. Nah, bangunnya tuh bagaimana dok? Dengan nilai berapa? Tahu nggak Bu Nita cuma modal berapa? 5 juta. 5 juta rupiah. Ini juga di saat titik terpuruk kita. Jadi keluarga saya, papa saya pensiunan bank, ambil dulu kan ada sistem yang pensiunan ini supaya dapat fast money. Mencoba usaha dan memang bukan mungkin mental usaha, bangkrut. Jadi saya jadi tulang punggung keluarga waktu itu. Waktu itu juga saat yang sama, saya harus bangun usaha. Karena kalau saya jadi karyawan, saya tidak bisa gimana gitu. Dengan modal di tabungan saya cuma 5 juta, jadi saya sewa di kota Tomohon, ruko kecil, satu ruko, 1 lantai, sewa per bulan. Itu pun yang punya pasien saya, dan dia kasih, di goodwill aja, dok gak apa-apa sewa per bulan.
Jadi kita bentuk klinik ala kadarnya dengan 5 juta yang renovasi itu, tau nggak ini? Kita belum bisa pakai urban art waktu itu, belum bisa kayak sekarang. Jadi yang renovasi itu adalah almarhum papa sama om saya yang ya mau bayar oke, dibayar dulu nggak gitu, terserah mau bayar gitu. Jadi klinik ala kadar berawal dari situ. Jadi klinik pertama di mana nih Dok? Kota Tomohon. Saya di Kota Tondano, tapi klinik pertama di Kota Tomohon. Kenapa bisa di Tomohon? Di Tomohon itu wilayah yang kota transit. Kalau di Minahasa, kalau Tondano kota paling ujung, nggak mungkin. Jadi Tomohon ini bisa kemana-mana, jadi bisa kota transit. Dan dekat dari rumah saya, kurang lebih 15-20 menit dari Tondano. Jadi itu cikal bakal Ekles? Cikal bakal Ekles klinik. Oh, setelah dari situ Dok, sejarahnya? Sejarahnya, jadi dengan modal 5 juta rupiah, pegawai hanya saya sendiri dan suster satu. Tidak mampu beli alat. Turun tangan sendiri. Turun tangan sendiri saya jadi, penting saya jadi, pokoknya turun tangan sendiri. Saya ingat dalam waktu 2 minggu itu sudah terkumpul uang 20 juta. 2 minggu, 20 juta, pasien lumayan tuh dari mulut ke mulut. Modal 5 juta? Modal 5 juta. Udah terkumpul 20 juta, saya nggak menutup, saya tambah renovasi klinik karena nggak nyaman. Jujur, kalau saya lihat juga setelah foto-foto, kasihan banget ya. Gitu. Karena cuma pakai triplex gitu disekat-sekat gitu. Tapi sejarah ya Dok? Itu sejarah banget. Akhirnya 20 juta kita renovasi sedikit dan akhirnya tambah 1 karyawan lagi, suster. Berkembang luar biasa, 3 bulan sangat luar biasa. Dengan klinik sekecil itu tidak ada alat, cuma modalkan krim dan pelayanan. Tapi waktu itu saya sudah bentuk do and don'ts-nya, norms atau SOP-nya. Karena saya yakin Ekles akan besar. Jadi akarnya, fondasinya harus bagus. Jadi waktu di daerah itu Dokter berapa lama kira-kira? 3 bulan di Tomohon. Terus tahu nggak pasiennya 70% bukan dari kota semua, malah dari kota gede-gede kayak Manado sama Gorontalo. Jadi mereka rela ke situ. Bahkan yang di Gorontalo ini pasien-pasiennya yang kayak pejabat, ibu gubernur, ibu bupati dan sebagainya. Berarti ramuannya pas banget. Dan inilah yang membuka peluang saya bukan di Gorontalo. Oh, jadi dari mulut ke mulut di Gorontalo. Sebelum di Gorontalo kan tadi Tomohon dulu. Nah, baru 3 bulan kemudian kita udah rame banget, 70% pasien kebanyakan dari Gorontalo dan Manado. Ya. 6 bulan kemudian ada peluang buka di Gorontalo. 6 bulan, ini cuma 6 bulan sih. 6 bulan saya buka di Gorontalo, masih klinik ala kadar. Jadi rumah tua, kalau Bu Nita lihat, Bu Nita pasti tahu lihat foto-fotonya kan dulu ya, rumah tua, masih klinik ala kadarnya juga. Tapi booming banget di Gorontalo. Saya ingat setelah buka Gorontalo 2 bulan kemudian kita udah mampu beli alat-alat kecil gitu-gitu dan rame banget. 1 tahun kemudian kita buka Manado. Itu titik awal terhitsnya Ekles. Jadi kita buka di Manado, kita udah bisa sewa 2 lantai rumah dengan udah dengan udah renovasi udah lebih cantik lah. Tapi kalau dibanding sekarang masih jauh lah. Saya ingat tuh Bu Nita masih ada ibadah atau acara pembukaan di lantai 2, lantai 1 tuh udah ngantri pasien. Itu titik awal luar biasa dan dari situlah modal saya untuk PB. Ternyata Tuhan kasih visi ke saya. Waktu itu akhirnya saya bentuk tim. Harus punya tim ya? Harus punya tim. Akhirnya saya bentuk tim, dan cukup cuma saya sendiri. Saya bentuk tim, sampai teman-teman saya yang seangkatan saya ataupun yang seprofesi dengan saya diminta tanya, kok tim lu banyak banget sih? Cuma saya bilang gini, kita harus menyediakan tempayan yang besar untuk menangkap makanan yang banyak. Jadi waktu itu saya bilang, saya harus ada punya tim, karena saya yakin Ekles akan jadi besar. Gitu. Akhirnya saya bentuk tim, saya satukan misi kita Ekles, saya bilang, kita harus kuasai Indonesia Timur. Udah beda nih, udah buka 3 cabang gitu. Oh, Indonesia bagian timur dulu. Timur dulu, karena kita orang timur, jadi memang kita timur dulu dihajar. Timur dulu dihajar. Dan itu saya belum memikirkan bagian barat, saya biarlah di barat sana silakan mereka berperang, kita berperang di Indonesia Timur, karena kita kuasai Medan. Tapi tau nggak Bu nih, dalam waktu 1 tahun lebih sampai 2 tahun terwujud. Kita udah buka 10 cabang, punya Ternate, Ambon, punya hampir semua daerah timur udah ada. Diimani dulu. Direncanakan untuk tim dan akhirnya terwujud. Di tahun ketiga Ekles berubah tuh. Dulunya mau kuasai Indonesia Timur, sekarang berubah lagi. Yuk kita kuasai Indonesia. Gitu, jadi berubah. Jadi akhirnya di tahun ketiga saya memberanikan diri buka di Jakarta. Oh, jadi tahun ketiga dokter moving ke ibu kota? Iya, Ekles kan dari 2016, 2019 Ekles buka di Jakarta. Itu pun tidak sengaja, memang saya ada teman di sini yang saya bilang cari dong tempat kalau nggak di Mega Kuningan Kemang, waktu itu saya bilang.